Dia sahabat Nabi, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Malaikat Jibril menjelma dalam rupa Dihya Al-Kalbi. Sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril terkadang berubah wujud menjadi manusia ketika menjalankan tugasnya. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi merupakan seorang sahabat yang memiliki keutamaan khusus. Salah satu keutamaannya yaitu Jibril sering datang menemui Rasulullah SAW dalam wujud menyerupai dirinya. Masyhur dengan nama Dihya Al-Kalbi, ia memiliki wajah yang tampan sehingga siapapun senang memandangnya. Konon ketika melewati jalan di Madinah, dirinya menjadi pusat perhatian. Sebelum memeluk agama Islam, Dihya Al-Kalbi merupakan seorang raja Arab. Nabi Muhammad SAW berharap Dihya masuk Islam karena di bawah kekuasaannya terdapat 700 orang dari keluarganya. Rasulullah SAW bahkan berdoa agar Dihya masuk Islam. Ya Allah, karuniakanlah Islam kepada Dihya Al-Kalbi. Doa Nabi Muhammad SAW terkabul. Suatu hari saat Dihya hendak masuk Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Rasulullah SAW setelah sholat fajar. Dihya lalu datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa syarat masuk agama Islam? Hendaknya engkau mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dihya tiba-tiba menangis. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, Mengapa engkau menangis, wahai Dihya? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah melakukan dosa besar. Tolong tanyakan kepada Tuhanmu, apa penghapus dosa-dosa itu? Jika dia menyuruhku membunuh diriku, maka saya akan bunuh diri. Jika dia menyuruhku mengeluarkan sedekah dari hartaku, maka saya akan mengeluarkannya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Dihya tentang perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Dihya mengatakan bahwa ia telah membunuh 70 anak perempuannya. Mendengar pengakuan Dihya, Rasulullah tidak menjawab. Kemudian malaikat Jibril turun dan membawa wahyu kepada beliau. Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa setelah Dihya mengucapkan kalimat syahadat, Allah mengampuni kekafiran Dihya selama 60 tahun dan celaannya terhadap Allah selama 60 tahun. Maka setelah Dihya mengucapkan syahadat, dosanya yang sangat besar itu telah Allah maafkan. Dihya masuk Islam sebelum perang Badar. Akan tetapi dalam perang tersebut, ia belum sempat mengikutinya. Setelah peperangan Badar, barulah ia selalu ikut di medan peperangan. Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu merupakan sosok rupawan dan raut wajahnya selalu menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya. Bahkan menurut penuturan dari ahli sirah, ketika Rasulullah dan Dihya sedang bersama, para sahabat seakan melihat dua simbol keindahan dari golongan Muhajirin dan Ansor menyatu. Nabi Muhammad SAW merupakan pria tertampan dari Mekah, sedangkan Dihya Al-Kalbi adalah penduduk Madinah yang paling tampan. Akan tetapi Dihya menyadari bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya, melainkan pada hati dan ketakwaan. Maka dari itu, Dihya berusaha meraih kesempurnaan amal dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta berjuang menegakkan agama Allah. Dihya termasuk sahabat yang sering duduk bersama Nabi SAW dalam waktu yang lama. Bahkan Dihya pernah menghadiahi Nabi sepasang khuf dan beliau langsung memakainya. Khuf merupakan sepatu yang terbuat dari kulit, bentuknya seperti kaos kaki. Jibril alaihi salam merupakan pemimpin para malaikat yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Terkadang Jibril menjelma menjadi manusia ketika menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kesempatan, Jibril datang dalam wujud menyerupai Dihya Al-Kalbi. Suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW saat beliau sedang bersama istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian ia berbincang-bincang dengan Rasulullah. Setelah Jibril pergi, Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah, Apakah engkau tahu siapakah dia? Dia adalah Dihya.
Dalam kesempatan lain, Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, sungguh saya mengira ia adalah dia. Sampai saya mendengar khutbah Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa ia adalah malaikat Jibril alaihi salam." Pada kesempatan lain, malaikat Jibril juga menampakkan diri sebagai Dihya al-Kalbi. Usai perang Khandaq, kaum Quraisy kembali ke Mekah. Rasulullah pulang ke rumah. Tiba-tiba Jibril datang membawa perintah dari langit. Aisyah yang melihat Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan seseorang tadi, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang berbicara dengan Anda tadi?" Engkau bisa melihatnya? "Iya, bisa." Mirip siapakah orang yang kau lihat tadi? "Ia mirip Dihya al-Kalbi." Sesungguhnya, ia adalah Jibril yang turun membawa perintah agar aku segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah SAW kemudian memberi arahan kepada para sahabatnya untuk segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah dan melakukan sholat asar ketika sampai di sana. Para sahabat pun mematuhi perintah beliau dan langsung bergerak menuju perkampungan Bani Quraidah. Adakah seseorang yang kalian temui dalam perjalanan? Kami bertemu dengan Dihya al-Kalbi, menunggang keledai putih dengan pelana sutra. Sesungguhnya, ia adalah Jibril. Ia diutus menuju Bani Quraidah untuk menggoncangkan benteng-benteng mereka dan memberikan rasa takut di dalam hati mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa alaihissalam adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Dan aku pun melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya." Demikian kisah sahabat Nabi Dihya bin Khalifah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Allah tidak menilai seseorang dari penampilan fisik, melainkan dari hati dan ketakwaannya. Kedua, Allah Maha Pengampun. Hendaknya kita senantiasa memohon ampunan kepadanya atas segala dosa yang telah kita perbuat. Ketiga, memberi hadiah merupakan perbuatan terpuji dan dapat mempererat tali silaturahim sebagaimana dia memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Keempat, salah satu sifat malaikat yaitu bisa menjelma dengan jelmaan yang sempurna sebagaimana Jibril menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Wallahu a'lam bishawab.